Teman-teman, beredar berita ada sekitar kurang lebih 1 juta sarjana sulit mencari kerja alias menganggur. Bayangkan ya, setelah bertahun-tahun mereka itu kuliah, itu menghabiskan biaya, tenaga, waktu, dan setelah lulus dengan gelar sarjana, harapannya adalah mendapatkan pekerjaan yang layak, masa depan yang lebih cerah, tapi justru realitasnya sulit sekali mencari kerja. Teman-teman, data terbaru dari Survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas Mei 2026 kemarin menunjukkan fakta yang mengkhawatirkan. Apa itu? Ada sekitar 7,2 juta pengangguran di negeri ini. Yang lebih mengejutkan lagi, lebih dari 1 juta diantaranya adalah lulusan perguruan tinggi dari D4, S1, bahkan ada yang S2 sampai dengan S3. Artinya apa? Artinya pendidikan tinggi yang selama ini dianggap sebagai tiket pertama untuk menuju sukses ternyata tidak lagi menjamin masa depan anak-anak kita. Akibatnya banyak mahasiswa yang mulai bertanya-tanya ya, untuk apa kuliah tinggi-tinggi kalau ujungnya hanya untuk menganggur? Teman-teman, di sisi lain, janji pembukaan 19 juta lapangan pekerjaan itu masih terasa jauh. Program unggulan seperti MBG dan Koperasi Desa Merah Putih yang diharapkan menyerap tenaga kerja, tapi faktanya belum mampu menampung lulusan yang berpendidikan tinggi sesuai dengan kompetensi yang mereka miliki. Dan yang lebih ironis lagi, di tengah narasi yang katanya ekonomi kita terus tumbuh, tapi justru PHK masih terus terjadi. Jadi pertanyaannya, kalau ekonomi tumbuh, kenapa pekerjaan ikut sulit ya? Kenapa pekerjaan tidak ikut tumbuh ya? Disinilah kita harus jujur melihat akar masalahnya. Menurut para pakar ekonom, dalam sistem ekonomi yang kita terapkan hari ini adalah sistem ekonomi kapitalisme. Pasar adalah penggerak utama. Negara hanya sebagai peran sebagai regulator, alias menciptakan iklim investasi lalu menyerahkan penciptaan kerja itu hanya kepada sektor-sektor swasta. Masalahnya perusahaan tidak berpikir menyerap tenaga kerja sebegitu saja ya. Banyak perusahaan yang berpikir bagaimana memaksimalkan keuntungan, untung dan untung, iya enggak? Ketika tenaga kerja dianggap tidak efisien, maka PHK menjadi pilihan yang terakhir. Betul nggak teman-teman? Padahal bagi pekerja, kehilangan pekerjaan itu bukan sekedar angka ya. Ini berarti kehilangan nafkah, kehilangan sumber kehidupan, kehilangan harapan. Terus yang lebih menyedihkan lagi teman-teman, negeri ini adalah negeri yang kaya raya, kaya akan sumber daya alam seperti minyak, gas, batu bara, hutan, laut, semuanya melimpah. Tapi kenapa rakyat masih kesulitan kerja ya? Apa mungkin karena kekayaan itu tidak sepenuhnya dikelola untuk kesejahteraan rakyat? Atau hanya sering berorientasi pada investasi dan keuntungan korporasi? Akhirnya apa? Akhirnya kekayaan yang luar biasa itu tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan yang ada di rakyat. Teman-teman, di dalam perspektif Islam, Islam itu menawarkan paradigma yang berbeda dengan sistem ekonomi kapitalisme. Di dalam Islam, keberhasilan ekonomi bukan diukur dari pertumbuhan angka-angka saja, tapi dari apakah setiap individu itu terpenuhi kebutuhan dasarnya, kebutuhan pokoknya. Artinya, kesejahteraan itu harus nyata dirasakan, bukan sekedar angka statistik. Di dalam Islam, negara adalah ra'in atau istilahnya itu pengurus rakyat. Bahkan Rasulullah SAW itu pernah bersabda, imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya. Tentu negara tidak boleh lepas tangan ya. Negara harus yang pertama mungkin menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya, mengelola sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat, mengembangkan industri, memfasilitasi pendidikan dan keahlian supaya tercipta lapangan pekerjaan. Bahkan Rasulullah SAW juga bersabda,
Beliau pernah memberikan alat kerja secara langsung kepada seseorang agar bisa mandiri. Pesannya apa? Jelas, rakyat harus kerja dan negara wajib memastikan ada lapangan pekerjaan. 1 juta sarjana yang menganggur itu bukan sekedar angka ya. Ini adalah 1 juta mimpi yang tertunda, 1 juta keluarga yang menunggu harapan. Menurut teman-teman, apa opini besarnya berkaitan dengan survei ini? Yuk, gas!